Apakah Jairo Ridowong sengaja kena kartu merah demi terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi bulan ini? Ya, gelandang 28 tahun itu terkena kartu merah langsung saat Royal Emirates terbang ke markas Sint-Truiden di lanjutan Liga 1 Belgia 2024-25, yakni pada Sabtu 25 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ironisnya, kartu merah itu didapat di masa injury time atau ketika laga menginjak menit 90+1. Namun ada satu keuntungan di balik kartu merah yang didapatkan oleh ex-pemain Crystal Palace tersebut. Jairo Ridowong bisa terbang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sekedar diketahui, PSSI sedang mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk menaturalisasi pemegang tiket caps bersama timnas Belanda senior ini. Sebelum proses DPR dilakukan, Jairo Ridowong harus terlebih dahulu menjalani tes kesehatan hingga wawancara dengan Badan Intelijen Negara atau BIN di Indonesia. Setelah itu barulah proses naturalisasi di DPR dapat dilakukan hingga pengambilan sumpah warga negara Indonesia yang bisa dilakukan di mana saja, asalkan masih masuk teritorial Indonesia. Berhubung Jairo Ridowong dipastikan absen membela Royal Emirates akhir pekan ini karena harus melakoni sanksi skorsing 1 pertandingan, ex-pemain Ajax Amsterdam tersebut bisa saja terbang ke Indonesia pekan ini atau selambat-lambatnya awal pekan depan. Jika Jairo Ridowong bisa mendarat di Indonesia minggu ini, ia berpeluang mengambil sumpah bersama Ole Romeni. Ya, kabarnya Ole Romeni akan mengambil sumpah warga negara Indonesia di luar Indonesia awal Februari 2025. Jika Ole Romeni dan juga Jairo Ridowong telah bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025, pelatih Patrick Kluivert sangat diuntungkan. Patrick Kluivert bak mendapatkan durian runtuh karena mendapatkan 2 amunisi berkualitas. Jairo Ridowong dapat menjadi tandem ideal Tom Haye di sektor tengah timnas Indonesia. Ketika Tom Haye bertugas mendistribusikan bola, peran Jairo Ridowong adalah menghentikan alur serangan lawan. Sementara Ole Romeni dibutuhkan untuk menambah daya serang timnas Indonesia. Terlebih saat menghadapi Australia pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia dipastikan tanpa Ragnar Orotmangun yang terkena akumulasi kartu. Selain 2 nama tersebut, PSSI kabarnya juga dalam upaya untuk menaturalisasi 1 pemain lagi. Apakah itu Emil Audiro Mulyadi atau Miliano Jonathans? Patut untuk dinantikan. Kevin Dix resmi pindah ke tim asal Jerman Borussia Mönchengladbach mulai musim 2025-26. Penampilan apik Kevin Dix bersama FC Copenhagen di Liga Denmark membuat Gladbach masuk dalam perburuan sang pemain bertahan tersebut. Selain Gladbach, ada beberapa tim lain yang ingin mendapatkan jasa Kevin Dix. Salah satunya adalah VfL Wolfsburg. Gladbach memenangkan perburuan sehingga bek timnas Indonesia tersebut akan bertolak ke Borussia Park setelah kontraknya habis di Copenhagen. Kemudian nantinya dia akan bertugas di tim yang berjuluk The Falkland hingga musim 2030 mendatang. Sementara itu, Direktur Olahraga Borussia Roland Verkes menjelaskan bahwa Kevin Dix adalah sosok yang dibutuhkan timnya saat ini. Mereka butuh pemain bertahan yang berpengalaman dan hadirnya Kevin Dix tersebut jadi berkah tersendiri bagi Gladbach. Berposisi sebagai bek, Kevin Dix bisa beroperasi di beberapa posisi di sektor pertahanan. Ini yang membuat mereka sepakat mendatangkan pemain tersebut. Kevin adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serbaguna. Dia dapat bermain di semua posisi di lini pertahanan, di tengah, di kiri, atau di kanan, kata Roland Verkes. Selanjutnya, Gladbach menilai pemain kelahiran Apeldoorn ini tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Mereka yakin dengan kualitas pemain bermarga bakar besi ini dan menilai dirinya adalah sosok yang memiliki gaya bermain sesuai kebutuhan tim. Ini membuat kami lebih fleksibel dalam bertahan. Terlebih lagi, dia adalah seorang orang yang sangat baik, yang tahu persis apa yang dia inginkan. Dia akan sangat cocok dengan kami, tutupnya. Sementara itu, Kevin Dix senang akhirnya semua proses kepindahannya bisa berjalan dengan lancar. Namun dia akan menyelesaikan kontraknya di Copenhagen yang akan berakhir pada bulan Juni nanti. Demi meninggalkan kenangan bahagia, Kevin Dix ingin membawa timnya tersebut meraih gelar juara Liga Denmark. Saya sangat senang karena kepindahannya ke Borussia telah berhasil. Borussia adalah klub besar di Jerman dan saya sangat senang bersemangat dengan apa yang akan datang. Namun, saya masih memiliki tujuan besar dengan klub saya dan saya tidak sabar untuk menjalani paruh kedua musim ini bersama FC Copenhagen, terang Kevin Dix. Respon kocak Kevin Dix yang sebut timnas Indonesia tak punya DJ. Ia siap membawa speaker atau pengeras suara sendiri. Ya, Kevin Dix berbicara mengenai hal tersebut ketika hendak menuju markas Borussia Mönchengladbach.
Ia lantas mendapatkan beberapa pertanyaan mengenai timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu mengaku kaget ketika datang ke ruang ganti timnas Indonesia, sebab tidak ada DJ atau disc jockey atau sosok yang biasa memutar musik. Waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, saya tanya siapa DJ-nya di sini, tapi ternyata tidak ada DJ-nya dan enggak ada musik di sana, kata Kevin Dix Senin 27 Januari 2025. Sekedar informasi, lumrah di ruang ganti klub atau tim nasional Eropa memiliki seorang DJ di ruang ganti. Biasanya sosok tersebut akan memutarkan lagu-lagu untuk memeriahkan suasana. Mengetahui hal itu, Dix mengaku akan melakukan sesuatu. Ya, Kevin Dix akan membawa pengeras suara dan juga menjadi DJ di ruang ganti. Jadi saya bakal melakukan sesuatu. Jadi saya bawa speaker dan saya jadi DJ-nya, tukas Kevin Dix seraya tertawa. Ya, patut untuk dinantikan apakah Kevin Dix bakal menjalankan rencana itu atau tidak. Agendanya bersama timnas Indonesia baru akan ada pada Maret 2025, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masyarakat Jerman kaget melihat gilanya netizen Indonesia saat Kevin Dix resmi bergabung bersama Borussia Mönchengladbach. Sebab akun resmi klub langsung panen engagement. Dix resmi diumumkan sebagai pemain anyar Mönchengladbach pada Minggu 26 Januari 2025, namun ia baru bergabung bersama Mönchengladbach pada musim panas 2025. Mönchengladbach menunggu kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen habis terlebih dahulu. Ikatan kerjasama itu akan berakhir pada 30 Juni 2025. Kendati begitu, menurut laporan dari Bosman, pemain dipersilakan berbicara dengan kontrak lain 6 bulan sebelum kontrak habis. Dix pun akan pindah secara gratis di musim panas nanti. Kepindahan Kevin Dix itu diumumkan oleh Mönchengladbach lewat akun media sosial resminya. De Vogelen menandai akun milik sang pemain dan juga timnas Indonesia. Kemudian hal itu langsung berdampak dengan engagement yang didapatkan akun Instagram @Borussia. Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut disukai lebih dari 700.000 pengguna Instagram. Ya, bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga. Fakta itu membuat masyarakat Jerman, terutama penggemar Mönchengladbach, kaget. Sebab biasanya, unggahan-unggahan di akun tersebut tidak terlalu ramai. Efek Indonesia itu nyata, tulis akun X @LL1900BMG dikutip pada Senin 27 Januari 2025. Sementara itu, komentar di unggahan tersebut kini dibatasi. Hal itu dilakukan karena unggahan tersebut mendapatkan banyak komentar terutama dari masyarakat Indonesia. Dampak lainnya, jumlah pengikut di akun Instagram @Borussia juga sudah menyentuh 1 juta. Dan tentu saja bisa ditebak, penambahan itu tentu saja berasal dari warganet Indonesia. Ex-pelatih timnas Indonesia Sinteyong memberikan jawaban saat ditanya ketika tiba pertama kali pada 2020 apakah terpikir saat meninggalkan Indonesia seperti pahlawan. Ya, Sinteyong pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2020. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Akan tetapi, pada 6 Januari 2025, Sinteyong dipecat oleh PSSI. PSSI kemudian menunjuk pelatih asal Belanda yakni Patrick Kluivert untuk menggantikan peran Sinteyong. Di sisi lain, Sinteyong mengaku tidak pernah berpikir seperti pahlawan. Ia dan juga tim kepelatihannya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memberikan prestasi ke skuad Garuda. Selain itu, ia memaparkan kunci kesuksesan melatih yakni menganggap Indonesia sudah seperti tanah air sendiri, yakni Korea Selatan. Pastinya tidak, meskipun bisa dibilang kita pergi seperti pahlawan, kata Sinteyong sumber Goalpost_Asia. Sejujurnya, tahun 2020 ketika saya dan juga pelatih lain datang, kami rasa kami benar-benar bekerja dengan sangat keras. Kami menganggap Indonesia layaknya Korea sebagai tanah air kami. Saya rasa inilah kunci mengapa kita semua bisa mencetak prestasi seperti ini. Saya rasa begitu, ujar Sinteyong. Ex-pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Terima kasih Indonesia, aku cinta kamu Indonesia, ujar Sinteyong. Ya, selama 5 tahun melatih timnas Indonesia, Sinteyong telah membawa banyak perubahan. Timnas Indonesia menjelma sebagai tim menakutkan di Asia Tenggara dan juga bisa bersaing dengan tim-tim elit level Asia. Sinteyong telah meraih sederet prestasi bersama timnas Indonesia dan ia telah pulang ke Korea Selatan pada Minggu 26 Januari 2025 malam dengan pesawat Korean Air. Sinteyong berjanji bakal rutin berkunjung ke Indonesia. Dia diketahui baru saja pulang ke Korea Selatan usai dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia.
Hal ini diungkap mantan asisten pelatih timnas Indonesia yakni Yoo Ji-hoon. Dia mengatakan Sintayong akan rutin berkunjung ke Indonesia karena punya tugas membina pemain-pemain muda, yakni lewat STY Academy and Foundation. Ya, sebagaimana diketahui Sintayong telah meninggalkan Indonesia pada Minggu 26 Januari 2025. Pasalnya, tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia telah selesai dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Yoo Ji-hoon mengatakan Sintayong masih punya tanggung jawab yang harus dijalankan di Indonesia. Jadi, Sintayong akan menyempatkan kembali lagi dalam waktu dekat. Setahu saya, beliau akan kembali lagi ke Indonesia. Soalnya tetap jalan STY Academy dan Foundation. Jadi mungkin akan balik lagi, kata Yoo Ji-hoon di Tangerang Minggu 26 Januari 2025. Sementara itu, Sintayong mengatakan memang ingin memberikan warna dalam sepak bola Indonesia. Jadi dia akan fokus pembinaan pemain muda usai kontribusi lainnya dalam sepak bola tanah air. Memang memulai foundation dan akademi itu yang dengan mimpi besar. Saya berharap bisa sukses di Jakarta dan semoga pembinaan ini semakin baik dan bisa sukses, ucap Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut saat ini belum bisa memastikan kapan akan kembali ke Indonesia. Pasalnya Sintayong ingin beristirahat terlebih dahulu di Korea Selatan. Belum ambil tanggal balik ke sini, tutup Sintayong. Sintayong akhirnya sampai di Korea Selatan pada Senin, 27 Januari 2025 pagi waktu Indonesia Barat. Hal itu terlihat dalam unggahan Jong Seok-soo selaku penerjemah Sintayong semasa menangani timnas Indonesia. Akhirnya di sini, atau Korea Selatan, tulis JJ dalam unggahan di akun TikToknya pada Senin 27 Januari 2025. Dalam video yang diunggah oleh JJ, Sintayong terlihat mengenakan jaket berwarna coklat dan juga celana panjang berwarna abu-abu. Pelatih 54 tahun itu juga terlihat menggunakan topi di kepalanya. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Sintayong bersalaman dengan seluruh staf yang pernah membantunya di timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Dr. Choi, pelatih striker Yoon Ki-hoon, analisis pertandingan Kim Jong-jin, dan juga lain-lain. Setelah bersalaman, Sintayong langsung berjalan mengarah ke imigrasi. Kelar urusan imigrasi, pelatih berpaspor Korea Selatan ini dijemput sang istri Choi Young-joo yang telah menunggu di pintu keluar. Coach Shin pulang duluan, sehat terus ya Coach Shin dan keluarga. Lanjut JJ sembari menampilkan video Sintayong dijemput sang istri menggunakan mobil van. Sekedar diketahui, Sintayong memutuskan pulang ke Korea Selatan pada Minggu 26 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ribuan orang memadati Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta demi memberikan penghormatan terakhir kepada Sintayong. Disambut meriah, Sintayong merasa terharu. Pelatih yang telah membawa timnas Indonesia pertama kali lolos ke fase gugur Piala Asia dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini akhirnya tak bisa menahan tangis. Dalam pesan terakhir yang disampaikan, Sintayong meminta para pemain timnas Indonesia untuk membangun chemistry dengan pelatih baru yakni Patrick Kluivert. Tak lupa, Sintayong juga mendoakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia sudah saya anggap seperti anak saya. Walaupun ganti pelatih jangan kecewa, kata Sintayong di Bandara Soekarno-Hatta Minggu 26 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Para pemain wajib membangun chemistry dengan pelatih baru. Saya mendoakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Tutup Sintayong. Sintayong tak menyangka bahwa supporter timnas Indonesia mengantarnya pulang untuk terakhir kali. Sintayong telah pulang ke Korea Selatan dengan pesawat Korean Air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Saat tiba di bandara, Sintayong disambut ratusan bahkan ribuan supporter timnas Indonesia. Sintayong tak menyangka dan berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepadanya hingga saat terakhir. Untuk fans Indonesia, saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya, kata Sintayong. Saya tidak menyangka kalian masih akan datang untuk mengantar saya untuk terakhir kalinya. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan sampai terakhir waktu saya. Sekali lagi, terima kasih untuk semua pendukung sepak bola Indonesia, ujar Sintayong, sumber Instagram @cool_sports_asia. Sintayong pertama kali melatih timnas Indonesia pada Januari 2020. Kemudian pada 6 Januari 2025, pelatih 54 tahun itu diberhentikan oleh PSSI. Sejatinya kontrak Sintayong berlangsung hingga 2027. Itu artinya Sintayong sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia, kelompok umur hingga senior. Untuk timnas Indonesia senior, Sintayong telah memimpin 57 pertandingan timnas Indonesia. Sebanyak 14 laga Sintayong memimpin timnas U20 Indonesia, kemudian 18 pertandingan bersama timnas U19, dan juga U21 laga bersama timnas U23. Ex-pelatih timnas Indonesia telah pulang ke kampung halamannya di Korea Selatan.
Kepulangan Sintayong ke Korea Selatan pada Minggu malam di antara ratusan supporter timnas Indonesia. Sayangnya tak ada satupun perwakilan dari PSSI yang ikut mengantarkan. Situasi ini pun membuat publik memberikan sindiran kepada federasi. Salah satu supporter yang ikut mengantarkan Sintayong di Bandara Soekarno-Hatta unggah video dengan caption sindiran kepada PSSI. Video dengan caption sindiran kepada PSSI itu pun kemudian direpost oleh penerjemah Sintayong saat melatih timnas Indonesia, yakni JJ. Pada caption itu tertuliskan bahwa Sintayong pulang di antara supporter bukan oleh pihak PSSI. Sebelum kepulangan ke Korea Selatan, Sintayong dan juga para asistennya sempat pamit dengan Menteri Pemuda dan juga Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora yang mewakili pemerintah juga sempat memberikan oleh-oleh untuk Coach Shin. Sayangnya hal serupa tidak dilakukan oleh PSSI. Salah satu asisten Sintayong yakni Yoo Ji-hoon mengaku ex-pelatih timnas Indonesia itu tak dapat apa-apa dari PSSI. Meskipun Sintayong sudah menukangi timnas Indonesia sejak 5 tahun yang lalu. Tadi terakhir kami bertemu dengan Pak Menpora sebelum kita berangkat ke bandara. Terus kami dapat oleh-oleh dari Pak Menpora. Oleh-olehnya itu kayak batik Indonesia, kata Yoo Ji-hoon di Bandara Soekarno-Hatta. Enggak ada oleh-oleh dari PSSI, jelasnya. Asisten timnas Indonesia Alex Pasur menyadari tantangan ketika ia menerima tawaran untuk membantu Patrick Kluivert di skuad Garuda. Timnas Indonesia memasuki era baru yang akan dilatih oleh Patrick Kluivert. Ex-striker legendaris itu dibantu oleh asisten pelatih yakni Alex Pastor, Gianni Lanza dan juga Gerald van der Belt. Mereka akan dihadapkan tantangan berat untuk membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Nyatanya tantangan tersebut justru membuat Pasur menjadi semakin tertarik menangani skuad Garuda. Itu adalah tantangan sesungguhnya. Maksud saya, ini seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya, dan ini sesuatu yang ekstra. Ucap Alex Pasur dikutip dari Ziggo Sport. Lebih lanjut, pelatih berusia 58 tahun ini menegaskan andai targetnya tercapai lolos ke Piala Dunia 2026, maka terjadi sesuatu yang luar biasa dari supporter Indonesia. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, sambung Pastor. Sementara itu, Alex Pastor sendiri berusaha untuk mengenal Indonesia usai ditunjuk sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert. Ia mempelajarinya lewat buku serta kagum dengan supporter tanah air. Saya membeli buku besar yang berisi 16.000 pulau dan 277 juta penduduk. Jadi, Anda sebenarnya benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan, kata Pastor. Mereka adalah negara gila bola. Pastinya akan ada dukungan yang fenomenal setiap pertandingan. Bisa membuatnya lolos ke Piala Dunia bakal jadi tantangan serius. Terlebih bagi saya ini sudah seperti puncaknya, pungkas Alex Pastor. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.